Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Berry, kontraktor NBSI. Kali ini saya akan bercerita sedikit tentang beberapa pembangunan yang telah selesai dikerjakan sama pemerintah Kota Batam atau BP Batam. Kebetulan Ketua BP Batam dan Wali Kota Batam satu orang, dipimpin oleh Bapak Haji Muhammad Rudi, yang sementara ini disebut sebagai Bapak Pembangunannya Kota Batam. Bagi teman-teman yang pernah bekerja di Batam dan kebetulan sekarang sudah tidak di Batam lagi, sedikit bernostalgia apa saja perubahan yang telah terjadi di Kota Batam. Untuk saat ini saya menuju perjalanan dari Nongsa atau boleh disebut Sambau. Kebetulan saya ada proyek di sana. Sambil menuju pulang saya sedikit bernostalgia atau sedikit bercerita. Kebetulan Batam sekarang sudah banyak kemajuan dari segi pembangunan, terutama pembangunan pada pelebaran jalan yang sekarang sudah memiliki 5 lajur, mulai dari Nongsa sampai Simpang Hang Nadim, dari Simpang Hang Nadim sampai ke Simpang Keprimol, dari Simpang Keprimol itu sudah sampai ke Batu Ampar. Nah, sekarang ini saya perjalanan dari Nongsa atau Simpang Bandara menuju Keprimol. Nah, seperti teman-teman lihat, sekarang ini jalan tersebut sudah memiliki 5 lajur, akan tetapi akibat pelebaran jalan ini untuk drainase belum memadai, sehingga ketika terjadi hujan sekarang agak sedikit terjadi genangan air, akan tetapi setiap kali selesai hujan airnya langsung surut. Tapi ketika hujan berlangsung itu ada beberapa titik yang menjadi genangan. Nah, ini seperti teman-teman lihat, ini jalan menuju dari Simpang Bandara ke Keprimol. Sudah lewat dari deretan Botania sih sebenarnya. Nah, sekarang kita menuju ke Simpang Telaga Punggur. Nah, di Simpang Telaga Punggur ini sekarang lagi dan masih pengerjaan bundaran. Jadi setiap persimpangan itu Kota Batam sekarang memiliki bundaran. Jadi di bundaran Simpang Punggur ini itu progres sudah, saat video ini dibuat, sudah mencapai 75,80%. Kemungkinan di akhir Desember ini bundaran Punggur itu akan rampung dari segi pembangunan. Nah, sekarang sudah mencapai progres atau bobot di 75%-an gitu. Ada jalan yang sebelah dari Keprimol ke Punggur ke Hang Nadim itu lagi proses sedikit lagi penimbunan dan pengecoran. Nah, dari Simpang Punggur ke arah Nongsa atau ke arah Simpang Hang Nadim, seperti yang dilihat dari sebelah kanan video ini, itu dilakukan pengerukan atau di-cut lagi untuk meratakan jalan seperti yang kita lalui saat ini. Nah, ini sudah dilakukan pengecoran, tinggal dilakukan pengaspalan karena masih proses pembuatan rigidnya gitu. Nah, perlu teman-teman ketahui kenapa nggak sekalian aja pengecorannya di fase jalan sebelumnya. Nah, di dalam tender pemerintah itu anggarannya boleh dikatakan terbatas, akan tetapi dibagi seksi atau segmen dalam pembangunan, dan kalau seandainya dananya tersedia berkemungkinan akan dipotong atau mempercepat lajunya
pengerjaan dijadikan beberapa kontraktor yang mengerjakan gitu loh. Nah, kenapa di Bundaran Punggur ini agak sedikit rumit? Dikarenakan di persimpangan ini banyak lalu lintas provider kabel atau yang lain di posisi dalam tanahnya. Maka saat dilakukan tender kemarin itu ada beberapa kontraktor yang agak keberatan dalam mengajukan penawaran dan sehingga terjadi lelang ulang. Nah, saat lelang ulang dapatlah pemenang. Jadi ini agak terlambat dalam segi pembangunan karena di sana harus memindahkan yang namanya beberapa kabel optik, baik dari segi telepon, provider internet, kabel listrik bawah tanah. Bahkan di sini juga jalurnya untuk PGN, pipa gas gitu. Makanya agak sedikit lama saat melakukan tender ini dan saat pengerjaan ini, dan ada beberapa yang harus dipindahkan gitu loh. Nah, ini kita sudah hampir mendekati legenda. Jadi yang untuk mengarah legenda ini sudah selesai dilakukan pengaspalan gitu ya. Tapi sebelah kanan kalau seandainya kita menuju dari Kepri Mall ke arah Simpang Punggur itu lagi pelaksanaan pengecoran gitu. Nah, kalau seandainya jalan ini selesai dilakukan pengecoran nanti, jadi jalan dari Batu Ampar hingga Hang Nadim itu sudah memiliki 5 lajur gitu. Jadi tidak perlu lagi pembangunan MRT atau LRT, karena dulu pernah diwancanakan mau dibangun LRT atau MRT, bahkan mau direncanakan pada eranya Bapak Jokowi ini menjadi proyek nasional atau proyek strategis masuk ke jalan pembangunan tol yang dikategorikan jalan non tol gitu loh, lintas Sumatera, yang menghubungkan kayak dari Aceh sampai Sumatera Selatan itu kan tol umumnya lah gitu kan. Jadi kalau seandainya jalan yang kategori tol tapi dipisah menjadi non tol, itu kayak dari Pekanbaru Bangkinang Pekanbaru Bangkinang hingga Padang, Pekanbaru Kandis Dumai sampai ke Duri gitu. Jadi tol itu lurus dari utara ke selatan, tapi untuk yang arah ke timur dan baratnya dikategorikan jalan non tol, termasuk di daerah Batam ini sendiri dari Batu Ampar hingga ke Hang Nadim gitu. Nah, kenapa saya tahu kemarin, kebetulan saya pernah menjadi karyawan Utama Karya, jadi agak sedikit tahu mana pembagian yang dikategorikan jalan tol dan jalan non tol, tapi kategori masuk ke proyek nasional atau proyek strategisnya Bapak Jokowi gitu. Nah, jadi ya, karena jalan ini udah menjadi 5 lajur, jadi tidak perlu lagi dilakukan pembangunan yang dinamakan jalan tol tadi gitu loh. Tapi kalau seandainya nanti mau dibangun LRT atau MRT, kemungkinan 2, 3, 4, 5 atau 10, 20 tahun lagi berkemungkinan itu ada, tergantung kebijakan dan dari pemerintah siapa yang menjabat nantinya gitu. Dikarenakan dalam pembangunan ini kan butuh biaya, butuh anggaran yang lumayan besar. Seperti sekarang ini itu ada wacana untuk membangun jembatan Babin Batam Bintan yang menghubungkan Pulau Batam dengan pulau boleh dikatakan Tanjung Pinang lah gitu. Tapi setelah dilakukan perletakan batu pertama hingga saat ini belum ada tanda-tanda untuk pembangunan ke arah lautnya gitu. Cuman kalau dari masih di posisi daratnya itu berkemungkinan itu sudah hampir selesai gitu. Beredar info atau beberapa dari media online cetak maupun elektronik dikarenakan masih menunggu investor atau dananya belum tersedia bertepatan dengan ada beberapa pemilihan umum, bahkan pemilihan kepala daerah. Jadi hingga
saat ini itu jembatan Babin juga belum dirampungkan gitu. Bisa jadi itu adalah proyek jangka panjang yang dikategorikan beberapa beberapa masuk entah multi years, bisa jadi gitu. Nah, kembali ke topik pelebaran jalan ini tadi. Sekarang kita sudah sampai pada posisi, kalau tidak salah ini di posisi Mega Legenda gitu. Nah, kita sudah berada di Mega Legenda. Untuk sementara ini jalurnya masih lancar, aman gitu kan. Kalau seandainya pagi dan sore hari itu boleh dikatakan ya kayak padat merayap. Akan tetapi jalan yang menuju dari simpang ke Primol Batam Center sudah 5 lajur, ke Primol Bandara sudah 5 lajur, ke Primol hingga Batu Ampar sudah 5 lajur. Tapi dari ke Primol ke Batu Haji atau sampai ke simpang Muka Kuning itu masih menggunakan jalur yang lama, yang dimana memang udah 2 jalur, akan tetapi satu jalur memiliki 2 lajur gitu. Nah, sehingga setiap pagi dan sore hari di jam-jamnya padat, kayak jam-jamnya padat berangkat kerjanya karyawan, jam masuknya anak sekolah itu. Nah, itu sempat terjadi, entah itu ada kecelakaan, entah itu ada mobil ban bocor, entah itu apa yang menghambat sesuatu yang di depan itu bakalan terjadi kemacetan panjang, bahkan lumayan parah gitu. Karena dari 5 lajur tiap yang saya sebutkan tadi ketemu di jalan yang sempit. Nah, kayak seperti yang teman-teman lihat ini, itu bahkan kalau seandainya terjadi macet di simpang lampu merah Muka Kuning, itu bisa-bisa setiap sore itu bahkan sampai ke dari simpang Batamindo itu sampai ke Primol itu bahkan terjadi kemacetan yang lumayan parah gitu. Nah, berkemungkinan di tahun 2025 ini siapapun pemimpinnya nanti, kebetulan sekarang bertepatan dengan bulannya pemilihan kepala daerah, baik itu dari segi Gubernur Kepulauan Riau dan Wali Kota Batam. Ya, kita berharapnya di sini ada pelebaran jalan juga nantinya gitu loh. Dikarenakan ya seperti yang saya sebutkan tadi, agak sedikit terjadi kemacetan, tapi ini jalan yang saya lalui tiap hari dikarenakan saya daerah-daerah Piayu ini juga tinggal. Jadi hari-hari kalau seandainya saya mau ke Batam Center, Nongsa atau ke Batu Ampar, yang melewati jalan ini gitu. Nah, sisa jalan inilah yang masih 2 lajur, tapi yang mengarah Piayu sampai ke pintu perumahan Prumnas itu sudah 2 jalur juga gitu loh. Ya, berharap nanti sampai ke Tanjung Piayu, Piayu juga memiliki jalan yang 2 lajur gitu. Nah, akan tetapi teman-teman, sekarang jalan untuk menuju ke Piayu itu sangat parah ya. Mungkin dimanapun daerah, baik itu di Batam Center, Batu Haji, kalau seandainya masih masa pembangunan, yang pasti jalannya akan sedikit parah. Berharap dan mudah-mudahan nantinya setelah dilakukan pembangunan, untuk baik itu dari segi cut and fill atau pembawa tanah mobil lori-lori besar, ya selesai diperbaiki, ya mudah-mudahan tidak ada lagi jalan rusak. Jadi sehingga jalan menuju baik daerah mana di daerah Batam ini ya tidak ada lagi yang namanya rusak. Ya, kita berharap dan berterima kasih kepada Bapak Pembangunan yang saya sebutkan tadi, Bapak Haji Muhammad Rudi, telah membangun Kota Batam. Ada beberapa perubahan yang memang telah berubah gitu. Cuman satu permintaan yang belum saat ini terlaksana, yaitu ketika terjadinya, sejak dinobatkan Bapak ini sebagai Bapak Pembangunan, mungkin dikarenakan pembangunan ini dilakukan secara bertahap, jadi setiap
terjadinya hujan seperti yang saya sampaikan tadi, ada terjadi di beberapa titik banjir gitu. Seperti yang terjadi pada beberapa waktu yang lalu, sempat terjadi hujan lebat dan beberapa juga udah viral di beberapa media sosial, seperti kayak Tembesi Tower itu juga banjir dikarenakan ada pembangunan Panbil 2 gitu. Nah, di daerah Bengkong itu juga ada beberapa titik terjadi banjir dikarenakan di bagian antara Bengkong dengan Pasir Putih atau Ocarina itu juga sekarang dalam masa pembangunan, jadi setiap kali hujan juga terjadi banjir. Cuman kita berharapnya nextnya nanti kalau seandainya Bapak Rudi juga terpilih atau siapapun lah pemimpinnya nanti, jika ada terjadi pembangunan di Kota Batam ini, ya kita sebagai masyarakat Kota Batam hanya meminta untuk memperbaiki dan memperluas saluran supaya tidak terjadi lagi banjir di Kota Batam ini. Oke, sampai di sini dulu video saya ini. Next video nanti kita akan sambung lagi perjalanan dari Piayu menuju Nongsa, sebaliknya kita akan buat video lagi. Oke, sampai di sini dulu. Baik teman-teman, kalau seandainya ada yang mau bertanya silahkan tinggal WA. Kebetulan saya juga lagi ada membuka les atau privat bagaimana cara menjadi kontraktor. Silahkan bagi teman-teman yang ingin mendaftar. Sampai di sini dulu video saya kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Akhir kata saya sudahi dulu. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Bye bye.